Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita olahraga. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga edisi Rabu 30 Oktober 2024 bersama saya, Siti Aisyah. Kita masuk ke informasi pertama pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Pertandingan terakhir babak grup AFC Challenge League, Madura United menargetkan 3 poin kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya di kompetisi level Asia tersebut. Tago Noventrian melaporkan. Of course, we didn't win. Our target, our ambition was the... Laskar Sapekrab melakukan persiapan di Mongolia untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Sverige di AFC Challenge League yang akan berlangsung pada 2 November mendatang. Hal ini dilakukan agar kebugaran pemain terjaga setelah sebelumnya melawan SP Falcons jika dibandingkan untuk kembali ke tanah air dengan menempuh perjalanan jauh. Pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan, Selasa 29 Oktober 2024, pelatih Madura United Paulo Meneses mengatakan timnya bermain cukup bagus di pertandingan sebelumnya menghadapi SP Falcons dengan target awal untuk meraih kemenangan. Untuk menatap pertandingan selanjutnya, Meneses menambahkan tidak berbeda dengan sebelumnya dan meminta timnya lebih kompetitif untuk meraih kemenangan agar lolos ke babak selanjutnya. About next game, I expect the same. We have to be competitive, we have to be ambitious to get the 3 points. So we are in the good preparation during this week. We have training today. We can watch the match of our opponent tomorrow. And I hope on Saturday we can achieve 3 points and qualify to the next round. Sementara itu, center back Laskar Sapekrab Pedro Monteiro mengatakan pertandingan sebelumnya timnya lebih banyak melakukan adaptasi dengan cuaca dan lapangan yang berbeda dengan Indonesia karena beberapa pemain masih jarang bermain di kondisi tersebut. Namun untuk pertandingan selanjutnya timnya akan bermain lebih maksimal untuk meraih kemenangan saat melawan Sverige untuk memuluskan langkah ke babak selanjutnya. We are ready for the next game. We have to recover now, and the next game we know the conditions. So we are fighting like we do in the first game, and we will fight for the win, and we represent Indonesia. So we have to fight until the end. Sesi jumpa pers ini dilakukan bersamaan dengan sesi yang sama untuk pertandingan antara SP Falcon melawan Sverige yang akan berlangsung hari ini di laga AFC Challenge League Group E. Sementara pertandingan Madura United akan berlangsung di kandang Sverige di Kamboja tanggal 2 November mendatang. Saat ini Madura United mengoleksi 1 poin dari hasil imbang saat menghadapi SP Falcon di pertandingan pertama lalu, sehingga sangat membutuhkan kemenangan untuk mempermudah langkah ke babak selanjutnya. Selanjutnya masih dari sepak bola pendengar dan juga pemirsa, tim Persu Madura City yang sebelumnya bermain di kompetisi Liga 3 Asprof Jatim tidak luput dari perhatian pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini yang kerap disapa Bung Kus. Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas RRI ini mengatakan langkah Persu di Liga 3 Asprof Jatim musim lalu yang gagal melangkah ke putaran nasional harus menjadi bahan evaluasi bagi pengurus karena persaingan semakin ketat. Sekarang menurutnya banyak investor dalam tim yang bukan berasal dari sepak bola yang terjun untuk mengelola klub yang berlaga di kompetisi resmi sehingga menambah ketat persaingan.
itu sebuah evaluasi menurut saya bagi sepak bola Madura, bahwa yang namanya persaingan itu memang sekarang sangat ketat, sehingga kalau tim tidak siap, sekarang banyak tim-tim baru bermunculan, terutama dari Jawa, yang pemodalnya itu bukan lagi pemerintah, tapi betul-betul mereka yang cinta bola. Dan itu sekarang tidak hanya berasal dari kalangan yang sebelumnya memang terlibat di bola, tapi banyak orang-orang yang sebelumnya tidak terlibat di bola, sekarang antusias menekuni sepak bola. Hal ini membutuhkan upaya yang lebih bagi Persi agar bisa melangkah lebih jauh di sepak bola Indonesia, mengingat beberapa waktu lalu PSSI meluncurkan format baru untuk Liga 3, yakni 8 tim degradasi dari Liga 2 dan 10 tim putaran nasional Liga 3 musim sebelumnya. Untuk penyelenggaraannya akan berlangsung mulai November hingga Februari mendatang. Dengan adanya format tersebut membuat langkah Persu dan tim lainnya yang gagal lolos ke putaran nasional harus berjuang keras dari level provinsi agar bisa promosi ke level Liga 3 di musim selanjutnya. Beralih ke informasi berikutnya, Anda masih mengikuti berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. IPSI Pamekasan berhasil mengantarkan 6 atlet binaannya meraih medali Popda ke-16 Jawa Timur. Kejuaraan itu dihelat di Kabupaten Bangkalan. Sekretaris IPSI Pamekasan Abdul Muid mengaku bangga atas prestasi yang diraih para atletnya. Sebab cabur bertanding di Popda tanpa memasang target, meski persiapan yang dilakukan kurang maksimal. IPSI Pamekasan membawa 12 atlet untuk tampil dalam kejuaraan yang digelar Senin 21 Oktober hingga Sabtu 26 Oktober itu. Sementara itu, prestasi disumbangkan atlet bertanding di kategori seni tunggal putri, seni tunggal putra, dan ganda putra-putri. Untuk kelas tanding atletnya gugur di 1/8 final. Pihaknya tetap memberikan apresiasi terhadap atlet meski pulang tanpa medali. Menurutnya secara fisik dan mental, atletnya sudah siap bertanding. Hanya kurang persiapan saja, sebab persiapan yang dilakukan tidak dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Informasi terakhir dari Kabupaten Sumeneb. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb mengapresiasi perolehan 3 medali yang diperoleh atlet pencaksilat Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2024 di Kabupaten Bangkalan. 3 medali itu terdiri dari 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Kepala Disbud Porapar Sumeneb Muhammad Iksan mengaku cukup bangga dan bersyukur dengan perolehan medali yang diraih oleh cabur pencaksilat. Karena persaingan di Popda ini sangatlah ketat, mengingat masing-masing daerah mengirimkan para atlet terbaiknya. Sudah kita ikuti itu target kita ya 10 emas, mungkin 10 perak dan 10 perunggu. Ya sudah terkumpul satu-satu, jadi tinggal 9 emas, 9 perak dan 9 perunggu. Ya, kenapa? Kita tampaknya memang animo dan dukungan daripada semua ketua cabur ini luar biasa. Walaupun anggarannya tidak semaksimal yang ketika kita menyelenggarakan Porprov, karena ini kan dadaan. Hanya tetap mereka berjuang mati-matian untuk membela nama Kabupaten Sumeneb. Gitu. Diakui Iksan, cabang olahraga pencaksilat bertanding lebih awal di Popda Jawa Timur. Sedangkan untuk cabur lainnya secara serentak akan tampil pada 4 November mendatang di Kabupaten Bangkalan. Sementara untuk Kabupaten Sumeneb total atlet yang berangkat 146 atlet dari 13 cabang olahraga. Pendengar dan juga pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Siti Aisyah, Gatekeeper Waisul Karni, tim RRI Net Ahmad Zaini dan Vicky Ardianto bersama kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam olahraga.